Baik saudaraku, sore ini sobat sasar saya berada di komplek makam Ki Buyut Megu di daerah Weru, Kabupaten Cirebon. Ini Pak Kuncennya. Jadi komplek makam Ki Buyut Megu ini memang saya lihat sangat menarik, sangat bersih dan memberi kenyamanan kepada peziarah. Bisa saudaraku lihat nanti saya eksplor lebih jauh karena di sini ada 3 tempat yang menarik buat saya. Yang pertama tentu komplek makam utama Ki Buyut Megu. Ini saudaraku komplek makamnya, nanti coba kita masuk. Lalu kemudian ada masjid. Ini masjid peninggalan Ki Buyut Megu yang dibangun oleh Ki Buyut Megu dan Pangeran Cakrabuana pada tahun 900 Masehi. Lalu kemudian di balik tembok merah ini ada sumur keramat yang dibangun Ki Buyut Megu Jumeneng. Baik saudaraku, coba kita masuk ke komplek makam Ki Buyut Megu. Ini saudaraku pintunya pendek, jadi ini sebagai pelajaran buat kita bahwa memang kita harus menunggu ketika kita mau bersilaturahmi dengan siapapun, terutama dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. Ini pelajaran sesungguhnya bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya ibu. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, sayanya tinggi, ininya pendek, jadi satu congkok betul. Inilah saudaraku komplek makam Ki Buyut Megu. Ini ada Pak Kuncennya yang di belakang kelambu itu. Itulah tempat atau makam Ki Buyut Megu. Di dalam komplek makam itu ada tiga makam saudaraku. Yang pertama makam Ki Buyut Megu, lalu yang kedua makam Nyi Buyut Megu, dan yang ketiga makam Pangeran Atas Angin. Yang perlu saya eksplor saudaraku, ini tembok-tembok ini ada sejak Ki Buyut Megu Jumeneng. Menurut Juru Kunci ini tidak dilakukan perubahan sedikit pun terhadap tembok-tembok ini. Bisa saudaraku bayangkan bagaimana kemudian para leluhur kita membangun bangunan yang hingga saat ini masih kuat dan tertata rapi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya kira leluhur kita pada zaman dulu dia sudah punya kemampuan untuk membangun bangunan yang tentu saja selain indah, selain bagus, juga kuat dan kokoh tentunya. Cuma sayang saudaraku, menurut Pak Kuncen, komplek atau makam Ki Buyut Megu itu memang tidak diperkenalkan, diambil gambarnya. Artinya saya tidak bisa memberikan informasi lebih detail bagaimana kondisi makam Ki Buyut Megu, Nyi Buyut Megu maupun Pangeran Atas Angin. Hanya coba kita agak sedikit membuka gorden itu, memberikan informasi tentang kondisi makam yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka Pak? Boleh dibuka ininya? Di dalamnya nggak mau di foto. Ya jadi saudaraku mohon maaf. Menurut Pak Kuncen memang makam Ki Buyut Megu itu tidak diperkenankan diambil gambarnya dalam bentuk apapun. Jadi ya alhamdulillah saya bisa masuk ke kompleks sekitar makam ini. Ini saudaraku, memang kompleks makam ini begitu luas, sangat luas dan bersih. Jadi saudaraku,
saya kembali harus nunduk lagi. Nih saudaraku, coba saudaraku bayangkan, pintu ini paling ketinggiannya sekitar 50 cm atau setengah meter. Nah, saya punya ketinggian badan 172 cm. Jadi ya lagi-lagi saya harus merunduk saudaraku. Allahu Akbar. Ya, Pak, yang saya baca ini kan sebelum sini saya baca. Ki Buyut ini dulu ditaklukkan Pangeran Cakrabuana. Enggak. Jadi gini caranya apa? Walaupun waktu dulu bagus amanat dari Nabi Khidir. Kalau di Pulau Jawa ada orang Islam akan ini air ini kasihkan untuk saringan. Walaupun cuma Mbak Puwu nggak percaya syariat, jadi dicoba itu alhamdulillah air yang percaya dari sembuh. Jadi wah udah cukup percaya, terus gabung jadi satu. Sementara Mbak Puwu sama Ibu Yo. Nah terus gabung bersatu jadi menerapkan agama Islam. Pak, kalau Ki Buyut aslinya orang mana, Pak? Aslinya ada Buyut orang sini. Orang sini ya, orang-orang Cirebon asli. Hidup pada abad keberapa, Pak? Kalau Mbak saya boleh lebih tahu. Abad-abad saya itu nggak dikasih tahu. Tapi ampun umurnya sampai awal sampai akhir sampai sekarang itu. Jadi kalau misalnya bicara tadi umur tadi ya lebih sepuh dari Mbak Puwu, katakanlah begitu kan, Lebih sepuh. yang usianya 900 Masehi gitu kan ya. Lebih sepuh. Pak, Bapak sebagai kuncen kan keturunan juga ya. Iya, dari saya baca kalau kuncen di sini harus 41. Bapak 41. Saya pengen tanya Pak, Bapak pernah ketemu tidak sama beliau, sama Ki Buyut, baik secara langsung maupun dengan Kalau ada kepentingan, ada keperluan, kasih tahu ya. Sampai nggak dijelaskan bahwa ini saya enggak. Saya bingung nih artinya itu ya. sosoknya seperti apa? Sering ngasih tahu. Sosoknya seperti apa beliau Ki Buyut? Seperti orang ada tamu gitu. Ya, apakah dia misalnya pakai jubah atau pakai ibu? Kadang-kadang biasa aja, biasa aja. Oke. Pertama datang ke Bapak, baik lewat mimpi maupun langsung, apa yang dikatakan? Kan dikatakan ya itu menerangkan sejarah itu. Asalnya banyak orang tanya sejarah, banyak orang nguriakan sejarah ini. Jadi ngasih tahu ke saya tuh. Baca udah sejarah itu. Kan di dalam juga ada makam lain kan Pak ya? Makam ada 3 nih. Ada 3 ya. 1 Mbak Buyut Mekbu, 2 kali Nyai Buyut Mekbu. Itu istrinya? Iya, 3 kali Pangeran Arya Atasangin. Ampun kalau Pangeran Atasangin itu ponakan. Ponakan dari Ki Buyut. Oh, ponakan Pangeran Cakrabuana Mbak Puwu ya, bukan ponakan Ki Buyut. Itu anaknya, ampun anaknya dari sisi dulu. Ya, sesat. Nah, disuruh bantu di sini sama Mbak Puwu. Pangeran Atas Angin itu. Biasanya yang sering berziarah ke sini, ke Ki Buyut atau ke masjid atau ke Sumur Keramat, itu ramainya pada saat apa Pak? Jumat. Jumat Kliwon terutama. Jumat biasa Kliwon, Jumat biasa. Kalau pasti pisan sih Lebaran. Lebaran. Idul Fitri. Awal Idul Fitri. Ya di sini tempatnya. Ya. Biasanya Pak, peziarah atau tamu yang datang itu dari mana aja Pak? Ada kadang-kadang minta mandi aja, kadang-kadang minta air aja, kadang-kadang minta ziarah. Pernah nggak Pak? Ini saya sedikit nilai nih pertanyaannya, karena kan kalau orang datang ke tempat keramat tentu dia punya maksud apa? Pernah nggak ada peziarah yang cerita ke Bapak pengen ini pengen itu? Ya kalau saya ada tamu mintanya kang nyimpang dari jalur agama Islam, saya nggak tanggung jawab.
Jadi harus untuk strike ya. Kang diri itu paling ngomong. Terus Pak ini ada juga yang tidak kapisi kan Pak ya? Yang tidak kapisi ada? Ada, yang kadang-kadang ada. Saat ini ada nggak? Saat ini ada yang sedang tirakat juga? Sekarang ada. Ada? Nggak ada. Oh, biasanya yang tirakat itu pada saat apa aja Pak? Ya kadang-kadang tujuan orang kan masing-masing ya. Pak, saya pengen itikaf di dalam masjid ini, pengen tirakat 3 hari, ya boleh aja. Ya baik, terima kasih Pak. Demikian saudaraku laporan perjalanan ziarah saya di Komplek Makam Ki Buyut Menghu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak lupa selalu saya doakan saudara-saudaraku dimanapun berada diberi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dilapangkan rezeki, dimudahkan seluruh hajat-hajatnya, dan tentu diberikan keberkahan saudara-saudaraku sekeluarga. Amin, Allahumma amin. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.